Halo anak-anak, kita kembali lagi pada pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang bilangan pangkat 3. Kali ini kita belajar tentang penarikan akar pangkat 3. Nah, penarikan akar pangkat 3 itu tentu berhubungan dengan bilangan pangkat 3. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya. Jadi anak-anak ingat kembali tentang bilangan pangkat 3. Nah, Ibu berikan satu contoh di mana 4 pangkat 3 itu sama artinya dengan 4 kali 4 kali 4. Nah, ketika 4-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali, maka menghasilkan bilangan 64. Nah, apa hubungan bilangan pangkat 3 dengan penarikan akar pangkat 3? Bisa dikatakan bahwa akar pangkat 3 adalah kebalikan dari bilangan pangkat 3. Di mana ketika 64 ini kita akar pangkat 3-kan, maka hasilnya adalah 4. Di mana 64 ini diperoleh dari pangkat 3 dari bilangan 4. Sehingga akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, seperti sebelumnya, kita juga sudah menuliskan tabel dari bilangan pangkat 3, kemudian hasil dari bilangan pangkat 3 tersebut, kemudian ada bilangan satuannya. Nah, kenapa kita membuat tabel ini? Tabel ini nanti akan memudahkan anak-anak untuk melakukan penarikan akar pangkat 3 yang bilangannya atau akar pangkat 3-nya melebihi 1000. Nah, dari 1 sampai 1000, kita bisa melihat pada tabel ini. Berikan contoh. Nah, 1 pangkat 3 yaitu artinya 1 kali 1 kali 1 menghasilkan 1. Nah, bilangan satuannya ini adalah 1. Nah, bilangan satuan itu adalah bilangan yang nilai tempatnya paling kecil atau berada paling kanan. Nah, kemudian Ibu ambil contoh lagi, yaitu 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ingat artinya 5 kali 5 kali 5. Sehingga 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Kemudian yang menjadi bilangan satuannya adalah 5. Nah, ketiga kolom tabel ini nanti akan berfungsi atau akan digunakan saat melakukan penarikan akar pangkat 3. Nah, kita masih berada dalam tabel, kita akan ke contoh soal penarikan akar pangkat 3 yang bilangannya masih antara 1 sampai 1000. Kita ambil contoh akar pangkat 3 dari 8. Nah, kita tinggal lihat saja pada kolom kedua, yaitu pada hasil pangkat 3. Di mana akar pangkat 3 dari 8, kita lihat saja di sini yang mana yang bilangan 8. Nah, di sini kan 8-nya. Kemudian kita lihat ke kiri, di mana hasil pangkat 38 ini merupakan hasil dari bilangan pangkat 3, yaitu bilangan pokoknya adalah 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 216. Nah, kemudian kita lihat pada kolom kedua, di mana bilangan 216 berada. Nah, kita cari ya, 216 ada di sini. Kemudian kita lihat ke kiri. 216 ini merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan 6. Sehingga akar pangkat 3 dari 216 yaitu 6. Kemudian akar pangkat 3 dari 512. Oke, kita lihat lagi di kolom kedua, 512 ada di sini. Nah, 512 merupakan hasil pangkat 3, kita bawa ke kiri ya, merupakan hasil bilangan pangkat 3 dari 8, sehingga akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Baik, kemudian kita sekarang akan menentukan atau menarik akar pangkat 3 yang bilangannya lebih dari 1000. Jadi kita tidak bisa melihat langsung dari tabel. Kita nanti akan menggunakan kolom kedua dan kolom yang ketiga. Perhatikan dengan baik ya.
contoh yang pertama yaitu akar pangkat 3 dari 1728. Ini bilangannya melebihi 1000. Jadi kalau anak-anak mencari pada tabel di sini tidak ada. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk menarik akar pangkat 3 dari 1728? Nah, cara praktisnya yaitu kita pisahkan 3 angka di sebelah kanan. 3 angka ini kita pisahkan dulu dengan angka yang berada di depannya. Jadi 3 angka dari belakang itu adalah 728 atau 728. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian di depan kita masih punya bilangan 1 atau angka 1. Nah, bilangan di depan ini kita bandingkan atau kita cari pada kolom kedua. Nah, pada kolom kedua yang mana ada bilangan atau hasil pangkat 3-nya yang menghasilkan 1 atau kurang dari 1. Jadi tidak boleh melebihi dari bilangan yang ada di depan. Baiklah, karena di sini 1, otomatis ada yang sama ya. Jadi kita lihat pada kolom kedua di sini ada 1. Nah, 1 ini merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan 1. Nah, kita tulis hasilnya sebagai 1. Yaitu diambil dari bilangan pokoknya ini. Kemudian 3 angka di belakang atau 3 angka paling kanan yang tadi kita simpan, kita tinggal lihat angka satuannya saja. Nah, 728 angka satuannya adalah 8. 8 ini kita lihat pada kolom yang ketiga, yaitu pada kolom bilangan satuan hasil pangkat 3. Nah, 8 silahkan anak-anak temukan atau kita temukan di sini yang mana yang bilangan 8. Nah, bilangan 8 ada di sini kan? Kemudian bilangan 8 ini atau satuan 8 ini kita lihat ke kiri terus. Jadi hasil satuan 8 ini merupakan bilangan satuan dari hasil pangkat 3 yaitu 2. Nah, kita sudah dapat bilangan pokok 2, itu kita tulis sebagai hasil di sini. Nah, jadi kita punya tadi setelah kita mencari 1 ini di kolom yang ini, 1 kita tarik ke sini, kita dapat bilangan pokok 1. Kemudian 728 kita ambil satuannya, yaitu berarti kita cari di kolom ketiga. Yang 8 ini kita tarik ke kiri, ini merupakan satuan dari hasil pangkat 3 yaitu 2. Sehingga kita dapat hasil akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Kita ke contoh berikutnya. Akar pangkat 3 dari 3375. Sama seperti tadi, kita pisahkan 3 angka di sebelah kanan atau yang paling belakang. Jadi yang kita pisahkan adalah 375. Oke, kita simpan dulu 375-nya. Kita fokus pada angka yang di depan. Nah, angka yang di depan ini ada bilangan 3. Kembali lagi, bilangan 3 ini kita cari pada kolom yang kedua, yang di sini ya. Nah, di kolom kedua ini kita cari bilangan yang kurang atau sama dengan 3. Tidak boleh melebihi ya. Jadi yang kurang atau sama dengan 3. Nah, di sini yang kurang atau sama dengan 3 yaitu yang mana? 1. Nah, di sini 1 ini kurang dari 3. Kenapa nggak pakai 8? Karena 8 itu melebihi 3. Jadi tidak bisa kita gunakan. Jadi kita gunakan yang 1. Nah, hasil pangkat 31 ini merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan 1. Oke, kita tulis dulu hasilnya 1. Kemudian kita keluarkan lagi sekarang 3 angka yang di sebelah kanan. Nah, sama seperti tadi, 3 angka di sebelah kanan kita lihat satuannya. Satuannya yang mana? Yaitu 5. 5 kita lihat pada kolom yang ketiga, yang mana ada bilangan 5. Oke, 5 ada di sini. Nah, bilangan satuan hasil pangkat 35 ini kita tarik ke kiri. Nah, 5 ini merupakan bilangan satuan dari hasil pangkat 35. Maka kita tulis 5-nya di sebelah 1. Sehingga kita dapatlah hasil bahwa akar pangkat 3 dari 3375 yaitu 15. Contoh berikutnya. Akar pangkat 3 dari 13.824.
sama seperti tadi juga, pisahkan dulu 3 angka dari belakang. Kita punya 824 di sini. Oke, kita simpan 824-nya. Di depan kita punya 13. 13 kita bandingkan atau kita cari pada kolom kedua yang hasilnya atau bilangannya kurang atau sama dengan 13. Nah, di sini yang kurang dari yang 13 tidak ada, berarti kita cari yang kurang, yang paling mendekati, yaitu 8. Oke, 8 merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan 2. Sehingga kita tulis dulu di sampingnya ini 2. Kemudian ini sudah selesai ya. Kemudian kita ke 3 angka yang di belakang yang tadi kita simpan. Lihat satuannya ada 4. 4 kita lihat pada kolom yang ketiga. Kita cari 4 ada di sini ya. Nah, 4 merupakan bilangan satuan hasil pangkat 3 dari, kita tarik ke kiri ya, dari 4. Jadi di sini sebelah 2 kita tulis 4. Sehingga kita sudah dapat hasil bahwa akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Contoh terakhir, akar pangkat 3 dari 35.937. Pisahkan dulu 3 angka di paling belakang. Oke, kita simpan, kemudian kita fokus ke angka yang di depan, sisanya, yaitu 35.335. Oke, 35 kita cari pada kolom kedua. Baik, Ibu ulang ya. Nah, di sini ada contoh lagi, contoh yang terakhir ya, akar pangkat 3 dari 35.937. Kita pisahkan 3 angka dari belakang, yaitu 937. Kita simpan dulu. Kemudian kita fokus ke bilangan yang di depan, yaitu 35. 35 kita bandingkan atau cari pada kolom yang kedua, yang mendekati atau kurang dari 35 atau yang sama. Nah, yang paling mendekati 35 atau kurang dari 35 yaitu 27. 27 ini merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan 3. Kita tulis di sini ya, 3. Kemudian 3 angka di belakang tadi, 3 angka yang paling kanan, kita lihat satuannya. Satuannya adalah 7. 7 kita cari pada kolom ketiga, yang mana yang ada bilangan 7. 7 ada di sini ya. Nah, 7 merupakan bilangan satuan dari hasil pangkat 3. Kita tarik terus ke kiri ya, jadi kita bilangan 7 ini merupakan satuan dari hasil pangkat 3. Kita tulis 3 di sebelah 3 ini. Sehingga akar pangkat 3 dari 35.937 adalah 33. Nah, jadi ini merupakan cara praktis dari penarikan akar pangkat 3. Jadi tidak menggunakan pohon faktor untuk mencarinya. Karena ini bilangannya lumayan besar, yaitu melebihi 1000. Jadi tidak bisa langsung tahu hasilnya hanya dengan melihat tabel ini. Jadi kita harus mencarinya dengan membandingkan pada kolom kedua dan kolom yang ketiga. Nah, jika anak-anak masih belum paham, silakan nanti video ini diputar kembali berulang jika masih belum paham. Sampai anak-anak paham, baru kemudian nanti bisa mengerjakan atau anak-anak akan bisa melakukan penarikan akar pangkat 3 dengan cara simple atau cara praktis seperti yang sudah Ibu jelaskan ini. Terima kasih.